Selamat datang di Tupik Tukar Pikiran. Wah, judulnya Tupik, Pak. Siap. Tukar Pikiran. Tukar pikiran ya, Mas? Ini agak lucu, saya namanya Tupik, Pak. Soalnya saya terinspirasi sama program Helmi Yahya. Kalau Bapak ingat dulu ada judulnya Termehek-mehek kan, Pak ya? Oh iya. Iya, itu kan namanya agak-agak agak gimana gitu. Terus Helmi Yahya pernah bilang kayak, kalau untuk acara, kalau pengen membekas itu, carilah nama-nama yang agak-agak gimana gitu. Wah. Oh, inspirasinya dari situ ya? Dari Mas? situ, Pak, akhirnya saya buatlah nama Tupik. Tupik. Ya, siang hari ini siang ya, kalau di-uploadnya siang berarti siang. Ini saya bersama Pak Aris Subagio, Pak ya? Ya, Aris Subagio. Aris Subagio, beliau ini dosen di mana, Pak? Dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UB. Oke, hari ini kita ngomongin hal-hal yang cerdas nih, teman-teman, nih luar biasa. Pak Aris, sehat hari ini, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita ngobrol ini soal ini, Pak. Banjir Malang ini, Pak Aris. Ya kan? Ini gimana ya bilangnya ya? Sebelum saya ngobrol lebih jauh, sebelum tanya-tanya, ini kita nggak ada menyinggung pihak manapun, Pak ya. Ini pure kita ngobrol dari segi akademis juga, dari segi ilmu pengetahuan gitu, dari analisa kita gitu ya. Malang kan dataran tinggi, Pak. Kok bisa banjir? Kenapa ini, Pak? Iya, jadi pada prinsipnya mengelola air itu kita harus berbicara dari hulu, tengah hingga hilir. Nah, kita semua pasti masih ingat ya pelajaran waktu masih kecil kita dulu ya di SD. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Betul, betul. Nah, tadi Mas Willy sampaikan ini ironi Malang. Iya, iya, iya. Ironinya dataran tinggi mungkin lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, tapi ketika hujan kenapa sekarang kok banjir? Nah, itu Pak, yang jadi pertanyaan itu tuh. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat tidak biasa ya. Ketika kita mengadopsi hukum tadi, hukum air itu sebetulnya banjir di Kota Malang ini ada beberapa sebab. Saya mencoba bercerita Malang zaman dulu itu didesain seperti apa sih sebetulnya. Mungkin saya beberapa kali diskusi sama mereka yang tahu sejarah tentang Kota Malang dengan beberapa perencanaan Belanda di Kota Malang. Sebenarnya Malang ini dulu didesain untuk 150.000 penduduk, Mas. Maksimal itu, Pak, 150.000. Ya, waktu itu perencanaan. Perencanaannya segitu. Nah, waktu itu kalau kita lihat dari Boplennya Malang, Taman Makam Pahlawan yang di Jalan Veteran, TMP, TMP, itu dulu pinggiran kota. Itu pinggiran kota, Itu Pak? dulu pinggiran kota. Sekarang tengah kota loh di situ. Nah, seiring dengan perkembangan, Kota Malang ini semakin meluas. Meluas, oke. Tadi sampaikan Mas Willy, TMP itu dulu pinggiran, sekarang jadi benar-benar di tengah. Betul, tengah-tengahnya kota sekarang di sana. Iya. Nah, desainnya dulu seperti itu, kemudian saluran drainasenya itu juga jelas, mana jaringan saluran tersier, sekunder, primer, koneksinya, kemudian kapasitas dari masing-masing saluran itu juga dipertimbangkan dengan baik. Malah di sejarah itu menunjukkan di Malang ini dulu banyak embung sebetulnya. Embung apa itu, embung? Embung itu semacam tempat penampungan air sementara. Oh. Supaya sumber resapan beda, Pak? Beda. Jadi ini semacam kayak danau gitu ya. Jadi terbuka, jadi berupa air permukaan. Oh. Jadi ketika musim hujan, ini bisa minimal menahan lah. Oke. Dalam jumlah besar dia bisa menahan, melokalisir, sehingga di bagian agak bawah mereka tidak kepenuhan airnya. Kalau di Jawa tuh kayak di Jawa Barat kayak situ itu, Pak? Nah, seperti situ. Oke, situ. Nah, kalau kita lihat di sini, di Malang itu dulu di Jalan Kawi ada, tapi sekarang sudah menjadi peruntukan bangunan. Saya tidak menyebut bangunannya apa. Oke. Kemudian di Betek itu juga ada. Dulu ada satu embung di situ. Informasi dari guru besar pengairan pernah bercerita di situ. Dan satu lagi
di belakang pasar Blimbing. Saya pernah melihat sendiri. Tapi di sana fungsi embungnya itu sudah tidak maksimal. Karena kanan kiri sudah bangunan padat dan fungsi untuk mengumpulkan airnya itu nggak dapat karena di sini ada tembok, sana tembok dan seterusnya. Nah, artinya dulu Malang yang dikonsep sebagai Garden City ya, yang artinya kota-kota yang penuh dengan taman. Zaman dulu mungkin masih sangat ideal. Karena kalau kita lihat peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang namanya wilayah perkotaan itu setidaknya memiliki 30% ruang terbuka hijau. Betul. Nah, itu juga Pak, saya jadi pertanyaan juga tuh, kemarin sempat lihat datanya, itu apakah ada kaitannya juga, kan Malang, kalau kita lihat ya, kota Malang terutama, RTH-nya kan jauh banget Pak dari standar. Ya, di Malang ini, seingat saya, data terakhir, mungkin 6 bulan yang lalu waktu kami diskusi dengan DPRD, RTH di kota Malang itu sekitar 8, sekian. Nah, dari itu 30 RTH tadi. publik. Harusnya kalau RTH publik kan 20, Mas. 20? 20 publik, 10 private. Jadi totalnya 30. 30, iya. Cuman dari 20% ini yang seharusnya ruang terbuka hijau publik, yang harusnya dikelola dan menjadi kewenangan pemerintah, mereka 50% saja belum. Nah ini artinya ada PR. Iya. Kita tadi berbicara daya tampung perencanaan Kota Malang zaman dulu 150.000 penduduk, sekarang mungkin hampir 1 juta. Betul. Nah sekian kali lipat, di satu sisi ruang terbukanya turun jauh. Nah, Betul. berkurang. Nah itu kan kalau jadi PR gitu Pak ya. Kalau kan kemarin juga sempat lihat di Google, bisa teman-teman mungkin searching kayak ruang terbuka hijau di Kota Malang, itu tiap tahun lu makin turun Pak. Malah datanya. Harusnya kan kalau PR ya tiap tahun ada ya nambah 1% kayak 2% kayak. Ini malah turun ini Pak. Iya, ini pekerjaan rumah yang tidak murah sebetulnya. Betul. Jadi berbicara RTH itu juga tidak boleh hanya kita luasan nambah, tapi kita juga harus mampu memetakan RTH sekarang itu posisi di mana, sebarannya seperti apa, dan kita juga lihat persebaran penduduknya. Sehingga kita juga harus berbicara fungsi RTH kan banyak nih Mas Billy. Untuk ekologis, tadi fungsi peresapan. Betul, Kita tidak ingin ketika curah hujan tinggi, yang mana hujan itu adalah keberkahan, tapi kita jadi was-was. Jadi musibah. Kok hujan? Nah, ini kan juga sebenarnya betul. bukan sesuatu hal yang baik. Betul. Kemudian fungsi resapannya berkurang ya. Yang kedua, kita lihat fungsi sosial. Ini juga kita sebenarnya berharap ya ketika ruang terbuka itu tersebar merata, kondisinya terawat dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat bisa lebih interaktif. Di situ bertemu antara anak ini dengan ini, ada kegiatan memanfaatkan RTH. Kemudian juga tentunya diharapkan mampu menjaga iklim mikro. Oh iya, iklim mikro. Malang kan sekarang sudah makin panas Pak. Sudah agak sumuk ya. Ini beberapa kawan ketika memilih sekolah di Malang atau pengen kerja di Malang, dulu mereka berharap saya pengen nih ke Malang karena Malang sejuk dingin. Wah ini belum tahu ini. Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah lebih panas. Nah ini menjadi salah satunya. Ya dulu tahun 2010 itu Pak, kan saya masuk Malang 2010. Itu pagi-pagi keluar rumah cari sarapan itu mata masih berair Pak. Saking dinginnya. Gitu. Saking dinginnya. Ya? Saking dinginnya. Sekarang keluar rumah jam 5 pagi, jam 6 pagi udah nggak sedingin dulu sih udah itu Pak. Aduh. Terus kalau ngomong soal RTH ini Pak, kira-kira ya, kalau kita bisa kait-kaitkan berarti memang salah satu yang jadi penyebab banjir makin parah tiap tahun itu juga keterkaitan dengan ruang resapan atau RTH tadi yang makin kecil juga itu Pak. Betul. Jadi manfaat dari ruang terbuka hijau ini salah satunya untuk fungsi meresapkan air, sehingga kita berharap ketika kawasan itu RTH misalkan berupa taman atau mungkin hutan kota, ketika jumlahnya mencukupi, sebarannya bagus, berada di lokasi yang dimungkinkan titik kumpul air ketika hujan, itu saya rasa hasilnya optimal. Karena apa? Anggaplah dari sekian persen air yang turun, air hujan, maka
ketika fungsinya itu adalah ruang terbuka hijau, maka kita bisa mengoptimalkan fungsi peresapan 80-90%. Iya, betul. Tapi bayangkan, kita lihat di pertumbuhan perumahan di Kota Malang ini sangat luar biasa. Mungkin Mas Willy coba pagi-pagi keluar ke arah Candi Panggung, maunya dapat udara segar, kanan kiri lihat kawasan pertanian. Sekarang semua jadi bla 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 residence, geria apa dan seterusnya. Semua menjadi lahan bangun. Artinya apa? Kawasan-kawasan perumahan baru ini saya rasa harusnya punya tanggung jawab karena mereka melakukan alih fungsi lahan. Di satu sisi fungsi peresapannya jadi minimalis. Klaster kecil itu sangat memungkinkan pengembang itu tidak memberikan ruang cukup untuk fasilitas berupa fasum berupa ruang terbuka. Betul, sekarang banyak perumahan-perumahan baru yang kecil-kecil tuh padat juga Pak dalamnya. Betul Pak. Namanya perumahan tapi ya blok sudah langsung mepet-mepet kayak gitu. Sekian puluh kapling ya, nanti habis menguasai lahan sebelahnya dan seterusnya. Coba kalau kita amati, ketika musim hujan, kawasan perumahan-perumahan ini sangat berkontribusi terhadap runoff air permukaan. Jadi dari perumahan ini keluar air besar, dari perumahan ini keluar air besar, dan akhirnya merubah fungsi jalan. Loh, ini jalan apa sungai ini? Nah, ini yang kita tidak memungkiri lah, itu terjadi di Malang. Betul. Sampai kemarin ada di sosmed, Bapak lihat nggak di Instagram apa TikTok, ada yang bikin rangkuman wisata banjir di Malang, Pak. Jadi kayak di Malang Waterpark. Malang Waterpark ya betul. Jadi kayak di apa namanya? Di jalan apa sih namanya? Suhat tembus ke ini, Pak. Esparman. Kedawung. Oh, Kedawung ya. Kedawung. Itu daerah yang relatif cekung gitu ya. Betul, itu sampai mobil juga ngambang, Pak. Iya, gitu. sampai keikut arus ya, Mas. Iya, Mas, itu ada videonya. Terus juga di Bandulan. Kalau Bandulan kayak arung jeram itu, Pak. Betul, arung jeram itu tiba-tiba kayak ada semacam air bah gitu ya. Betul, di situ. Air kayak nggak jalannya itu kayak alirannya itu sudah nggak mencukupi. Betul. Ya sampai ini akhirnya jadi kayak kata Bapak tadi, kayak sungai akhirnya malah jalan. Tapi kalau ngomong kayak gitu berarti kan permasalahannya salah satunya di perizinan, Pak ya. Maksudnya kan juga kalau orang mau alih fungsi lahan, kalau izinnya nggak ada kan nggak bisa juga harusnya. Ya, jadi sebetulnya lebih ke arah pemanfaatan ruang, Mas Willy. Jadi Kota Malang ini kan sudah punya rencana tata ruang yang sudah diatur. Kita punya zonasi. Misal, dalam suatu kawasan perumahan ini yang sudah diplot misalkan berwarna kuning, ini untuk kawasan perumahan. Boleh nggak ini nanti peruntukannya untuk fungsi selain perumahan? Ya nggak ada masalah sebenarnya. Yang jelas ini yang hasil pengamatan kami di lingkungan ya. Koefisien dasar hijau itu seringkali yang dilanggar. Apa itu Pak koefisien dasar hijau? Koefisien dasar hijau itu semacam di dalam pemanfaatan ruang, dalam pembangunan suatu kapling, kita harus menyiapkan ruang yang tidak boleh terbangun, yang harus difungsikan sebagai kawasan hijau dan peresapan. Saya ambil contoh. Tren yang ada di Kota Malang ini menunjukkan bahwa karena harga rumah itu sangat tinggi dan kemampuan ekonomi itu juga pertumbuhannya sangat tidak ideal. Pertumbuhan harga rumah seperti ini, pertumbuhan kemampuan masyarakat sangat. Nah, akhirnya yang terlihat ketika kita menerima brosur penawaran perumahan, coba diamati. Perumahan A, luas tanah 60, 70. Kebanyakan kayak gitu ukurannya. Nah, artinya apa? Ukuran-ukuran kecil ini tidak begitu ideal, tetapi secara ekonomi memang kemampuannya seperti itu, menyebabkan mereka-mereka yang mengambil perumahan itu kira-kira akan menghabiskan kaplingnya nggak? Dihabiskan Pak, soalnya kan udah beli kayak. Nah, udah segitu ya dilosin lah. Nah, ya kan? Jadi dengan 60 sampai 70 meter persegi luas tanah itu, akhirnya wah ini emang kalau nggak dimaksimalkan. Sehingga apa? Koefisien dasar hijaunya itu, misalkan kawasan ini koefisien dasar hijaunya harusnya ada 30% yang harus tidak boleh dibangun, disediakan. Nggak ada. Akhirnya hampir 100%. Kalau dibuat jadi taman gitu Pak, sama juga atau beda?
Maksudnya kan biasanya perumahan ada yang kayak entah satu coupling, 2 coupling, tapi dibuatnya kayak apa ya, ada gazebo, tempat duduk-duduk gitu. Kalau seperti itu, kepemilikannya apakah ini menjadi fasilitas umum atau fasilitas publik? Nah, koefisien dasar hijau itu menjadi bagian dari RTH privat. Ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat kita ya. Jadi ada kewajiban yang seperti itu seharusnya, tapi itu banyak dibangun. Belum lagi di kawasan-kawasan yang secara lokasi memiliki nilai ekonomi tinggi. Bisa nggak? Misalnya begini, di kawasan sekitar kampus A. Ternyata di sini muncul permintaan untuk pemondokan, kos-kosan. Saya punya lahan nih. Akhirnya saya terpikir, wah ini kalau saya punya sisa misalkan 4 kali 5, ini kalau saya buat usaha tempat Hasilnya laundry, udah berapa atau ini? mungkin ini saya naikkan, saya fullkan jadi kos-kosan, per bulan dapat sekian. Iya. Nah, yang seperti itu yang kadang tidak terkontrol. Tahu-tahu pemerintah, kok daerah ini pertumbuhannya begitu luar biasa, seperti tidak terkontrol. Tapi bukannya ada monitoring Pak biasanya Pak? Saya pernah coba diskusi, seringkali yang menjadi kendala, Pak ini kenapa kok muncul bangunan ini kok baru tahu? Salah satu alasannya itu rentang kendali yang begitu luas. Biasanya bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan itu ya berada di tempat-tempat yang agak sulit diakses. Misalkan di sempadan sungai yang nggak begitu terlihat. Tahu-tahu ternyata sudah banyak bermukim ya di sini. Tiba-tiba jadi rumah di sepadan sungai. Ya, kemudian jumlah SDM ya. Contoh nih misalkan, hari ini perizinan mengeluarkan izin atas nama A untuk membangun sebuah rumah. Nah, mungkin di dokumen perizinannya bagus desainnya. Nanti 30% untuk taman, yang ini untuk rumah, pendekatan ekologisnya bagus. Siapa yang mampu meyakinkan bahwa dokumen ini ketika pelaksanaan di lapangan dikerjakan dengan seperti itu. Bakal sesuai dengan yang diajukan. Nah, ini seperti itu kejadiannya kali sekian banyak masyarakat, ya akhirnya seperti itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya diterus-teruskan kayak gitu, semakin ke depan, wah jadi Venesia Pak kita Pak. Kita bakal naik rakit nih ke UB kayaknya Pak. Nah itu. Saya juga pernah mencoba mengamati ya rencana peruntukan ruang kota ini. Sepintas ketika kami diskusi sama adik-adik mahasiswa, ketika saya buka peta seperti ini rencana kota ini 20 tahun ke depan, apa menurut Anda? Ternyata kota ini akan semakin panas Pak. Kenapa? Ini fungsi peruntukannya banyak yang kuning. Kuning itu kan artinya permukiman. Ya. Dan ruang terbukanya hanya sedikit saja, Pak. Oke. Ada yang lain? Banjir, Pak. Kenapa? Fungsi peresapannya sangat minimalis. Masuk. Iya. Yang terakhir, ya tentunya macet. Iya. 3 itu kayaknya itu masalah kita. Betul. Kita bisa bayangin, Mas Willy. Ketika, saya ambil contoh nih ya, di jalan Soekarno-Hatta bukan? Candi Panggung saja. Candi Panggung ke arah barat ya. Candi Panggung arah barat. Itu kan jalannya relatif kapasitasnya terbatas ya. Kenapa kok jalan di Candi Panggung itu sempit? Ya. Dan sekarang juga agak sulit kalau misalkan itu mau dilebarkan. Karena dulu fungsi jalan itu menghubungkan antara masyarakat di Candi Panggung itu menuju ke sawah yang ada di sisi barat. Makanya kalau mau ke sawah kan paling naik sepeda, bawa gerobak atau pedati waktu itu kalau mau panen. Makanya ukuran jalannya cuma segitu. Makanya ukuran jalan seperti itu. Tetapi seiring waktu kita lihat kalau kita ke arah sana, perumahan sudah berkembang dan ternyata ini menimbulkan bangkitan pergerakan baru. Nah, jalannya sudah terlanjur, udah agak sulit. Udah nggak bisa diapa-apain lagi jalannya gitu. Ya, itu yang menjadi salah satu kendala kenapa jalan-jalan di kota ini sangat terbatas. Tidak sangat leluasa untuk mampu kita kembangkan. Nanti ya alih-alih lagi, wah ini kok membebaskan biayanya terlalu mahal.
belum problem sosial. Nah, pendekatan seperti ini seharusnya perlu kayak ada semacam, ambillah salah satu pilot project, ruas mana, persimpangan mana, yang ini menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani, benar-benar lakukan perbaikan, hasilnya seperti apa. Saya rasa suatu saat kita bisa menerapkan pilot project ini di tempat lain. Betul sih, kalau misalnya kadang-kadang kan juga sebagai masyarakat misalnya ada kebijakan apa, program apa, kalau belum kelihatan kayak ini berhasil gitu, kita kayak, ini ngerepotin aja kayak gini. Tapi kalau udah, ini hasilnya kayak udah nggak banjir lagi, nggak macet, kayaknya bisa itu Pak ya? Sangat bisa itu Mas Willy. Jadi pemerintah seharusnya perlu berani lah kalau misalkan ada kendala. Dananya, nggak perlu semua. Mana prioritas yang harus didahulukan? Apalagi ini sesuatu hal yang saya rasa melalui pengamatan sehari-hari, apalagi kanal-kanal informasi sekarang juga begitu gencar memberikan informasi lah ya. Betul. Jadi nggak ada sesuatu hal yang, kok saya baru tahu, saya rasa enggak. Kalau bilang baru tahu berarti kayaknya nggak punya handphone itu Pak, mungkin Pak. Tapi kalau kita bicara solusinya gitu Pak Aris, kayak untuk banjir lah terutama gitu kan, soalnya kan nanti kita ngomong soal kota wisata juga di Malang Raya ini. Kalau misalnya berwisata terus tempatnya banjir kan juga kayak gimana nih solusinya yang harus diambil apa? Apakah dibubarkan yang mengambil RTH tadi secara tidak sesuai izin, ataukah ada apa kayak gitu Pak? Ya, sebetulnya solusi ini biasanya yang dibutuhkan pemerintah itu kan kayak semacam jalan tengah ya. Kita agak sulit kalau mau benar-benar gitu, saklek dengan aturan gitu. Dengan aturan begini-begini pasti nanti problem lain akan muncul. Yeah. Kita cari coba kasih alternatif yang relatif ini jalan tengah, kemudian bisa diterima masyarakat tapi hasilnya optimal. Terkait dengan banjir, peta lokasi-lokasi genangan harus bisa dipastikan. Nah, ketika peta lokasi genangan ini bisa dipastikan, kita harus mengidentifikasi ini banjir karena faktor apa? Yang pertama, apakah karena kapasitas salurannya terbatas sehingga tidak menampung? Yang kedua, apakah memang daerah ini menjadi kayak semacam daerah cekungan, di satu sisi saluran outletnya ini sangat terbatas sehingga agak tertahan. Kan kita bisa lihat ya Mas Willy, di kota ini itu banjir rata-rata hanya sesaat karena faktor menunggu. Betul. Pas lagi terus-terusnya banjir. Pas terus 1-2 jam hujan langsung, jadi sungai. Kita dapat berita nih, di jalan ini ada video, wah parah juga nih. Di jalan ini. Nah itu kan artinya faktor posisi geografis Malang ini dengan dataran tingginya sebenarnya kalau kita hanya berbicara mengelola banjir gampang. Perbaiki saluran, alirkan dengan baik, dibagi. Contoh nih ya, ada titik kumpul ini dari sini menuju kawasan ini dari sini, ya kita harus petakan. Ini ternyata kiriman dari sini-sini, apakah ini tidak bisa kita alirkan ke tempat lain? Kemudian yang harus dipertimbangkan juga, banyak masyarakat kita ini, mohon maaf, mengambil sebagian dari lahan yang masih merupakan bagian dari sempadan saluran atau sempadan sungai. Masih tanda kutip nakal gitu Pak. Ya, tanda kutip nakal. Ya. Jadi seringkali tidak bersyukur dengan luasan lahannya. Ketika menoleh ke belakang, ini kan ada sungai, sudah agak diuruk sana, nanti kasih plengseng. Ini banyak Mas. Saya nggak sengaja ketika coba gowes lewat dalam-dalam lewat gang-gang, ternyata seperti ini ya mereka berpraktek. Nah itu kan sebetulnya selain nanti menimbulkan dampak banjir, itu juga sebenarnya sangat membahayakan. Betul. Suatu saat ketika curah hujan tinggi, arus begitu deras, kemudian kan rawan longsor juga. Nah, plengsengan di belakangnya itu ketika nggak kuat dia bisa longsor. Bisa longsor, bahaya. Betul. Kemudian yang berikutnya tentunya kita harus memaksimalkan fungsi peresapan. Coba dicek kembali. Seringkali masyarakat
pemerintah kita kayaknya kurang begitu berani ya. Biasanya ini latah, Malang banjir. Kemudian pengambil kebijakan, oh ini nanti akan ditertibkan gini. Wah, saya seneng waktu itu. Wah, ini bagus nih. Nanti banyak nih, ini terindikasi melanggar. Tapi setelah itu besoknya ya udah. Ya sudah. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Nanti tahun depan, ya akhir-akhir tahun sampai awal-awal tahun. Betul. Musim hujan baru rame Puncak lagi. hujan tinggi, kejadian lagi rame lagi. Jadi kayak gitu-gitulah. Kurang lebih iramanya seperti itu ya. Tapi kalau ngomong soal pengambilan kebijakan Pak, akademisi dilibatkan nggak sih Pak? Dilibatkan dalam artian bukan cuma formalitas kayak iya gitu doang, tapi juga dilibatkan kayak diskusi, dilibatkan dalam kayak kajian-kajian gitu Pak. Saya pernah mendengar ya, ada beberapa kajian yang sudah dikerjakan dan dibantu oleh teman-teman dari akademisi. Tapi kan sebetulnya peran akademisi ini begitu lebih ke arah bidang keilmuan. Saya ambil contoh. Pak, ini rekomendasinya ketika banjir dari sini harus diginikan. Tapi, nah disitulah kadang pengambil kebijakan itu ada pertimbangan lain. Oke. Wah, ini nanti kalau ini misalkan harus ditertibkan, dan ini rumahnya siapa? Wah, ini nanti bisa lebih rame. Belum lagi nanti biayanya. Nah, ketakutan apalagi misal di suatu kota wali kotanya masih satu periode. Iya. Kotanya ini banyak problem. Betul. Kemudian ketika dia mau mencoba tegas, cobalah Takut. faktor seperti itu Ada ketakutan. bisa jadi ada ketakutan ya. Ketakutan Wah, nanti kalau saya jadi. terlalu tegas padahal betul loh ya. Nanti orang-orang nggak seneng sama saya. Padahal kayak ini gitu. sesuatu hal yang Bisa jadi. betul. Jadi kadang ketegasan itu penting. Kita ambil beberapa contoh, terutama di titik-titik krusial ini, sesuatu yang gampang sebenarnya. Banjir ini bisa dilihat. Makanya kan survei penanganan banjir itu tidak boleh tidak ke lapangan. Harus. Jadi harus ke lapangan, pas hujan, pas benar-benar banjir, kita sambil ngelihat. Ini titik di sini tuh akibat dari mana? Ya, betul Pak, kayak kita benerin atap bocor kalau nggak pas hujan Iya, kita nggak tahu. Betul itu Mas. Jadi sebenarnya yang kajian seperti itu sudah. Oh, sudah ada. Gitu. Seingat saya sudah ada master plan drainase perkotaan. Oke. Cuma kadang dalam pengaplikasiannya ada banyak pertimbangan tadi ya. Banyak Pak pertimbangan, banyak kepentingan-kepentingan yang tidak bisa diceritakan di dalam dokumen, Iya, tetapi iya. Tapi itu benar-benar menjadi kayak semacam apa ya? Kayaknya masyarakat juga kawan-kawan udah tahu lah kayak gitu Pak. Itu kayaknya lagu lama kalau kata orang-orang. Tapi ngomong lagi soal banjir Pak Aris, kemarin kan sempat dapat kabar juga ada pemasangan early warning system ya untuk banjir di wilayah Kota Malang gitu. Itu sebetulnya seberapa perlu dan apakah itu memang jadi salah satu boleh dibilang solusi gitu ya atau gimana? Early warning system itu kalau menurut saya untuk yang seperti banjir di Malang ini tidak terlalu efektif ya. Kecuali ya mungkin kawasan-kawasan tertentu yang sangat dimungkinkan akan terjadi banjir bandang, kemungkinan korban jiwa maupun korban material yang lain sangat signifikan, oke lah. Okay. Contoh misalkan tsunami, kemudian gunung berapi. Tapi kalau hanya sebatas fenomena genangan atau banjir di kota ini kayaknya nggak efektif. Mending lebih baik masyarakat kita udah tahu kok. Contoh ya, kami tinggal di sini nih, sekitar Suhat. Ketika misalkan saya lagi di luar, kemudian hujan deras, saya sudah tahu. Udah feeling tuh Pak. Saya nggak boleh lewat jalan ini, nggak boleh lewat jalan ini, jangan lewat jalan ini, sehingga saya harus cari. Jadi nggak perlu peringatan dini, kita udah tahu. Iya. Ini sesuatu hal yang sangat mudah untuk diprediksi, sangat mudah untuk nggak perlu dikasih peringatan, betul. udah hafal lah intinya ya Mas ya. Malah harusnya anggarannya kayaknya daripada early buat itu Pak, daripada early warning system, mending buat ya perbaikan drainase tadi gitu ya. Betul, Gitu ya. itu yang perlu kayaknya harus dituntaskan daripada yang... Betul. Tapi kalau bicara soal penanganan banjir lagi Pak, kalau di Jakarta kan sempat saya ya sekilas lah dulu zaman-zamannya Pak Basuki gitu kan beliau kan membuat sodetan-sodetan, terus membuat aliran air langsung dari Jakarta dilirkan ke laut gitu kan.
Kalau Malang solusi paling cepatnya gitu Pak dalam waktu dekat biar nggak banjir lagi apa harus kayak gitu juga? Dibuat drainase yang gede-gede biar airnya nggak tertampung. Jadi begini, fungsi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan itu tidak hanya sebatas dia mampu mempercepat aliran. Tapi yang namanya keberkahan hujan itu seharusnya mampu diambil manfaatnya. Dengan cara apa? Diresapkan sebetulnya. Jadi kalau contoh ini Mas Willy. Kalau tanah resapannya nggak ada, kemana Pak? Banyak opsi sebetulnya. Oke. Ya mungkin biopori itu untuk yang skala yang sangat minimalis. Skala minimalisnya. Kemudian sumur resapan itu saya rasa bisa. Oke. Kemudian saluran ekodrainase kayaknya. Itu apa itu Pak? Jadi ada beberapa, sehingga saya ini pernah dipatenkan ya oleh guru besar di kampus. Jadi fungsi saluran drainase yang mana ketika air masuk di situ masih memberi kesempatan air itu untuk meresap. Jadi sebenarnya prinsip pengelolaan sumber daya air berkelanjutan itu tidak hanya sebatas mempercepat air segera pergilah, jangan menggenang. Tapi air jangan menggenang, mengalirlah dengan baik dan meresaplah dengan optimal. Nah, harusnya begitu. Tapi Malang Kota bisa kayak gitu Pak? Maksudnya dengan area yang ada sekarang gitu kan, dengan penuhnya ada perumahan, penuhnya bangunan-bangunan ruko dan semacamnya gitu Pak? Mungkin Mas Willy masih ingat nggak Kampung Gelintung Go Oh Green? ya, Gelintung Go Green tahu, Pak Bambang. Nah, kampung itu dulu kalau musim kemarau seperti ini panasnya luar biasa. Kemudian air tanahnya turun. Kalau hujan banjir, itu salah satu ciri-ciri kawasan yang kritis sekali ya, terkait dengan sumber daya air. Tetapi seiring waktu mereka itu tahu titik kumpul air itu ada di gang ini, gang itu, gang itu. Cobalah akhirnya waktu itu sama teman-teman dari Fakultas Teknik ada pengabdian membuatkan sumur resapan. Nah, sumur resapan ini dimaksudkan kita petakan dulu titik kumpul airnya di mana. Nah, di situ dibuat diameter 1 meter, kedalaman ada yang 10, 12. Nah, itu harus ada studi kelayakan. Apakah jenis tanahnya memang bisa buat memungkinkan untuk ya, meresapkan. Nah, akhirnya luar biasa, Mas. Akhirnya air tanah mereka naik. Ketika musim kemarau mereka ngambil air dengan pompanya, mereka masih bisa ngambil karena airnya tertabung ya waktu musim ya, menabung air mereka. Nah, ketika musim hujan, air yang sebelumnya meluap masuk keluar dari masing-masing gang itu luar biasa. Sekarang jadi minimalis karena sebagian besar masuk ke sumur itu dan mampu teresapkan. Ya, berarti sebetulnya contoh konkret yang berhasil udah ada Pak Aris ya? Betul. Sudah ada, jadi tinggal ini kapan mau diterapkan secara luas aja. Nah itu Mas Willy. Jadi Kampung Gelintung Go Green itu dulu pernah menjadi perwakilan Malang dan dapat penghargaan di Guangzhou, Cina kalau nggak salah. Iya, di internasional. Iya, di internasional. Tapi coba kalau kita berpraktek masing-masing RW atau masing-masing kelurahan seperti itu, kan sebenarnya selesai sudah masalahnya. Tuh, harusnya gitu. Harusnya begitu ya. Wah ya ini kalau bicara soal banjir berarti apa ya? Berarti bukan melulu kebijakan dari pemerintah gitu ya, Pak Aris ya, tapi juga harus ada apa ya? Sinergitas ya bahasanya. Sinergitas, kesadaran masyarakat. Wah ini ya harapan kita memang banjir semoga segera ada ini ya Pak Aris ya, penanganan yang apa yang konkret lah gitu lah. Ya betul. Ya minimal contoh lah dari sekian titik yang selalu menjadi berita heboh ketika headline gitu. menjadi viral. Oh Malang gini-gini ketika habis hujan. Cobalah ambil salah satu titik, selesaikan. Iya. Sama ini kemarin juga sempat dengar selentingan informasi gitu, katanya udah ada side plan buat drainase gitu katanya Pak untuk Malang buat mengatasi banjir. Solusinya itu sih saya dengar sih. Tapi kalau soal ada biopori segala macam nggak ada informasinya gitu Pak. Bukan side plan Mas, yang kemarin dikerjakan itu master plan. Master plan-nya ya. Iya, jadi kayak semacam jangka panjang gitu berarti. Iya. Apa yang harus langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pemkot Malang, Pemkot ya.
5-10 tahun yang akan datang, biasanya kalau namanya master plan itu sudah ada prioritas. Oh ini harus diselesaikan dulu, oh ini berikutnya dan seterusnya. Nah kalau yang sumur resapan ini kayaknya juga program dari pemerintah waktu itu. Di RW kami ini dapat bantuan sekitar 12 titik. Jadi kami juga harus membantu menempatkan gitu ya. Oh kawasan ini tempat bertemunya genangan. Oh kita kasih di situ, kita cek tanahnya. Oh ini efektif lah nanti untuk meresapkan. Dan akhirnya alhamdulillah sudah di lingkungan kami ini sempat ada ada 2 titik genangan ketika di titik itu maupun yang ada di atasnya sudah kita coba resapkan. Ini efektif lah. Ini contoh aja sih dalam skala kecil yang bisa kita duplikasi lah. Berarti kalau sekarang bilang gitu berarti apa ya, PR-nya untuk ya buat sumur resapan di komplek-komplek perumahan RT RW berarti pemerataannya Pak Aris ya? Iya, di beberapa perumahan itu penting lah. Penting, ya. Harus, makanya kalau kita tahu kawasan perumahan ini kok menyumbang run off ya, air permukaan ketika hujan ini kok tinggi sekali. Panggil pengembangnya, ayo bikin sumur resapan supaya dia tidak berkontributor terhadap luapan air dari perumahannya itu ke jalan dan mengumpul di bawah. Mungkin seperti itu yang harus dipertimbangkan, Mas. Iya. Berarti kalau kita tarik tadi dari awal ceritanya gitu ya Pak Aris ya, yang sebetulnya kenapa dataran tinggi seperti Malang ini bisa banjir, karena ya dulu didesainnya nggak untuk orang sebanyak ini, ya Pak Aris ya. Terus juga banyak yang sudah berubah peruntukannya, betul, lahan-lahan RTH dan segala macamnya tadi, dan ya PR terbesarnya ya untuk membuat ya sumur-sumur resapan, terus juga master plan drainase tadi ya. Kesadaran masyarakat kita juga harus semakin ditingkatkan lah. Wah ya itu. Ya, kalau itu beda lagi tuh Pak Aris. Itu kayaknya lebih sulit. Tapi saya yakin lah warga Malang pasti bisa lah, ya kan. Siapa yang nggak was-was lagi gitu kan? Kalau lagi hujan gitu. Masa tiap hujan was-was kayak, waduh ini rumahku, ya apa kira berkas-berkasku kena hujan. Nah itu Mas. Aduh. Ya,